Tribun Bali Podcast. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Gusniarti dalam program Tribun Bali Podcast. Kali ini saya bersama dengan host lainnya yaitu Bli Komang Agus Ruspawan. Sore Gung. Sore Bli Komang dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Rental Motor atau yang disingkat PRM, bukan RPM ya. Bukan. Jadi IGD Mahatma Jaya atau panggilannya Maha ya? Iya, Maha. Iya. Apa aja yang akan kita obrolin kali ini? Tentunya teman-teman harus terus menyimak Tribun Bali Podcast. Oke, Bli Komang. Yang pertama mungkin kita akan bertanya kepada Bli Maha ini terkait dengan apa itu PRM dan sejak kapan terbentuk? Ya ini perlu dijelasin Bli Maha ke masyarakat juga. PRM itu apa, mungkin kapan terbentuknya, seperti apa, biar mungkin jadi wadah sosialisasi juga. Ya, jadi PRM Bali ini adalah Perhimpunan Rental Motor. Yang berdirinya itu 2019 tapi resminya 2020 awal. Ya. Jadi 13 tahun nggih? 2020. Baru 2020 baru ya? Iya. 2020. Jadi Perhimpunan motor ini awalnya dibentuk karena ada keluh kesah rental, sesama rental, masalah rental untuk sharing bisnis saja. Lama-lama kita melihat ada satu bisnis-bisnis lain yang sebenarnya WNA hadir dulu yang memang legal ya. Saya pikir kita bisa bersatu agar tidak banyak rental bule yang datang gitu. Jadi itu tempat sharing PRM Bali. Itu sahnya tahun 2020. Tapi kan kumpulnya udah lama kan? Udah lama, itu udah lama. Akhirnya sahnya terbentuk sebuah organisasi itu, perhimpunan itu disahkan 2020 dengan tim Pramakarsa awal 10 orang. 10 orang. Ya, sekarang anggotanya sudah berapa? Kita ada 120-an, tapi yang kita seluruh Bali nih? Ya, seluruh Bali. Kita menaungi hampir 15.000 motor. 15.000 motor. Tapi tentunya kan di luar masih banyak yang belum bergabung ya? Iya, belum bergabung karena gabung dengan PRM Bali ini tidak bisa sembarang aja, sekedar aja buka rental ya. Kita harus punya izin yang jelas. Punya syarat minimum punya kendaraan kita 10 dan biaya pendaftaran 1 juta gitu. Artinya ada syaratnya ya? Ada syaratnya karena dulu awal-awal kita buat kita kan masih free aja gitu kan, biar suka duka saling bantu gitu kan. Ternyata banyak ada orang yang niatnya tidak rental, mencari informasi aja ke dalam karena berbuat kejahatan ya. Dulu kan banyak penggelapan dan pencurian begitu kan. Gitu. Kita nyari informasi, kita bergerak kemana dia tahu jadinya. Dengan atas dasar itu minimal kalau bergabung dengan PRM kita harus punya SKTU. Ya, kalau udah CVPT lebih bagus, tapi SKTU kita sudah terima gitu. Jadi untuk mengantisipasi yang tadi itu juga ya? Iya, siapa tahu seluruh di daerah-daerah sudah ada semua PRM, artinya PRM cabang Bangli, cabang Karangasem itu udah terbentuk. Sebenarnya seluruh Bali bisa tergabung, tapi hampir 80% di Badung, Nusa Penida, Sanur, Kuta gitu. Sebenarnya lebih banyak di Badung. Iya, dan Pasar Selatan ya. Kantong-kantong pariwisata. Ya, kantong-kantong pariwisata. Kalau di Bangli kayak begitu mungkin kan kurang. Ya. Karena WNA atau Wisman rata-rata mencari untuk rental motornya di daerah-daerah wisata yang di Pasar Selatan gitu ya, atau Badung Selatan ya. Tidak menutup kemungkinan kalau ada bergabung sama kita bisa gitu. Jadi memperluas networking. Iya. Nah, Bli Komang ini kan belakangan ada masalah nih terkait dengan rental ini, artinya banyak juga nih bule-bule, turis-turis yang berulah itu. Kalau pandangan Bli Maha sendiri gimana tuh? Gimana tadi? Ya artinya banyak sekarang bule-bule ini yang berulah ya terkait rental motor gitu kan. Ada yang ditinggalin aja. Ya, ada yang kemarin kan yang cepat viral itu kan pakai plat bodong, motor rentalnya diganti dengan plat bodong. Seperti apa? Jadi gini, sebenarnya kita tarik dulu motor yang disewa bule ini motornya siapa gitu kan jadi pertanyaan ini ya. Banyak bule setelah perang ya, saya bilang perang Rusia dan Ukraina.
itu banyak sekali dua warga negara itu datang ke Bali. Ke Bali ya, betul. Ada pilihannya tuh ada 3. Bali, Thailand, Vietnam. Sebenarnya itu tempatnya mereka mengungsi. Tidak ada masalah. Mereka mungkin karena banyaknya orangnya mereka merasa ada peluang. Peluang-peluang ini dipakai untuk membuka bisnis rental juga. Dan beberapa orang juga membeli motornya sendiri, ya. Nah, atas dasar itu mereka mengganti platnya sendiri. Oh, gitu. Jadi kita ini gini ya, kalau umpamanya di PRM Bali itu menyewa motor, itu kita edukasi, punya SIM internasional atau enggak. Itu syarat utama ya, Ya, punya SIM internasional. helm kita kasih, SNI. jas hujan adisional, tambahan kalau diperlukan. Terus itu juga kalau umpamanya dia sewa motor, itu harus memang udah bisa pakai motor karena udah punya SIM internasional. Jadi kita kasih. Udah nggak mungkin kita kasih platnya diganti, itu udah nggak mungkin juga kan gitu. Nah, atas dasar itu setelah ada viralnya itu kita cek, nggak ada yang motor kita begitu. Ternyata setelah kita selidiki, itu motor bule-bule itu. Oh, yang disewakan. Ya, awalnya yang viral ganti plat itu kan bukan motor. Iya. Tapi Lamborghini yang Lamborghini. adalah restoran di situ, saya malah sebut. Ada 2, satunya Batu Belik, satunya di Sotka Canggu. Itu yang pertama viral. Itu bukan rental itu. Yang satu Lamborghini itu yang punya udah ke Dubai sekarang. Kemarin saya terakhir dapat. Kan diamankan di Polda. Diamankan mobilnya. Nah, itu yang awalnya viral akhirnya merembet lagi ke motor. Setelah kita selidiki siapa yang punya, karena kan kita beri sanksi tegas kalau memang ganti kan. Artinya kalau ada anggota PRM yang membuat pelanggaran itu ada sanksinya juga ya? Ya, dari PRM sudah jelas tidak ada akan mengganti, itu buat kita repot, dia ngapain kan gitu. Kalau melanggar hukum juga. Ya melanggar hukum juga, kita kan udah paham betul itu kan. Nah, permasalahannya kita sidak siapa saja mungkin tamu kita yang mengganti itu agar kita suruh ganti kembali kan gitu. Nggak ada. Ternyata kita selidiki, rental sebelah. Kita selidiki lagi, wah bule yang punya gitu. Nah, kita membantulah melaporkan ini juga. Nah, jadi kalau semisal ditanya kayak omongan tadi bagaimana menanggapi, sebenarnya kita biasa-biasa aja karena kita udah sesuai aturan. Sesuai aturan gitu ya. Cuma ini kehadiran bule-bule yang ikut menyewakan kendaraan ini tentu merugikan sendiri bagi PRM ya. Ya, merugikan. Sebenarnya mereka buat bisnis ini udah lama ada. Sebelum pandemi pun sudah ada. Sudah ada dulu. Tapi tidak marak seperti ini. Setelah perang baru banyak, ya kan? Setelah perang di Rusia Ukraina. Itu mereka berdatangan dan membuat bisnis ilegal ini ya, karena mereka tidak punya PMA atau kitas. Dia menggunakan orang lokal, menggunakan orang lokal menjadikan tameng. Bukan berarti itu investornya lalu mereka beriringan bersama berjalan, itu mungkin lebih fair menurut saya. Ini stafnya sendiri yang dipakai tameng. Jadi sebenarnya dia gajinya kecil sekali di bawah MR Badung bahkan. Jadi kan nggak fair tuh kalau kita ditugasin membeli motor. Ya, semacam itu kan. Nama dia gitu ya. Ya. Kita tarik juga kalau umpamanya tarik mundur lagi, dealer juga kalau umpamanya dealer motor di Bali itu kalau umpamanya cuman sekedar punya kitas saja tanpa PMA ini boleh ambil motor gampang-gampang, itu juga harusnya pihak terkait ikut juga di situ gitu harusnya punya kesalahan. Jadi kalau merasa dirugikan jelas dirugikan karena tamu rame. Motor rame juga. Kok mana nih gitu kan motornya kok jadi rame. Terkait harganya? Nah, terkait harga juga lucu nih. Setelah kita dalami lagi, kok bisa tamu sebelah ini dari luar negeri, orang maksudnya bule ini kan dari pendatang gitu, tiba-tiba motornya lebih banyak daripada kita, mungkin perorangannya kok bisa jual lebih murah. Kita teliti memang karena dia ilegal. Dia nggak bisa jualan di forum-forum, pasti dicari sama kita. Atau nggak orang imigrasi pasti ngintai aja terus kan gitu. Yang kedua, ternyata dia jualan di Telegram. Telegram ini salah satu forum terbesarnya dia yang ada bisnis apapun ada di Bali ini. Di Telegram dibahas Ukraina atau Rusia. Dan termasuk ada tutorial melanggar-melanggar. Bagaimana cara menghadapi polisi
bila tertangkap, bagaimana menalangi imigrasi. Iya. Udah ada tutorialnya tuh sama dia. Tutorial bagaimana melanggar. Bagaimana melanggar menghadapi pelanggar. Itu namanya kalau nggak salah Bali Forum ya, kalau nggak salah. Jadi kayak sejenis berlangganan tapi gabung situ. Tapi sebenarnya ini berbicara seperti itu juga kan akhirnya menjadi citra buruk bagi Bali juga. Kalau memang seperti itu. Kalau dari member sendiri, Beli Mahal sendiri, untuk mengantisipasinya gimana nih kira-kira nih? Mengantisipasi biar bule itu tidak melakukan ilegal bekerja. Artinya lebih pada mengantisipasi biar orang-orang itu, biar turis-turis ini nyewanya ke yang resmi gitu ya. Yang resmi. Solusinya ya satu, di pintu gerbang utama imigrasi itu harusnya pihak imigrasi lebih diperketat lagi gitu. Kan jangan sampai kita lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan. Nah, karena jadi yang bodong yang sampai lolos gitu. Iya, karena penindakan-penindakan ini hanya akan merusak citra Bali. Contoh, waktu atensi Kapolda Bali membuat razia besar-besaran untuk plat bodong. Itu di Australia, woi senang sekali naik news itu. Buat apa namanya berita yang heboh-heboh tentang Bali kan. Akhirnya kan Bali yang kena dampak. Bali yang kena dampak jadinya. Nah, menurut saya agar jarangnya ada penindakan, pengawasannya diperketat. Jadi gitu. dicegah sebelum diobati. Iya, jadi kan ada kasus lanjutan seperti ini jadinya gitu. Itu Tapi sih. untuk Beli Mahal sendiri sudah ada gini nggak sempat berbicara dengan Polda atau imigrasi? Kalau imigrasi kita melapor cukup sering ya. Ya, cuman mungkin imigrasi sibuk gitu kan. Kita sudah mendekati beberapa media dan juga kemarin juga sama Nilo Jelantik. Kita dibantu bersuara agar dapat tempat bahwa kebijakan wacana Perda dari Gubernur Bali ini salah sasaran menurut saya. Harusnya kalau umpamanya memang diperlukan mentaati lalu lintas, tolong polisi lalu lintas yang digalakkan untuk di jalan. Kalau semisal memang penyalahgunaan visa, tolong imigrasi yang dikencangkan lagi, walaupun sudah kencangkan lagi kan gitu ya. Jangan rentalnya dijadiin sasaran kan, ini nggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Dan jangan pukul rata juga. Ini kan rentalnya mungkin rental bule, karena banyak sekali juga banyak sekali rental-rental kecil itu yang sebenarnya orang Bali nih yang punya loh, ya kan, bukan bule. Hidupnya dari situ. Hidupnya dari situ, termasuk saya juga gitu, gitu. Jadi salah sasaran menurut saya kalau dipukul rata gitu. Ini mungkin boleh komen terkait dengan yang kemarin ya adanya wacana ya dari baik travel agent itu ya adanya boleh Pak Gubernur menyampaikan lebih baik memakai mobil travel agent daripada menyewa. Jadi bagi rental sendiri itu mematikan bisnisnya teman-teman rental jadinya. Bukan cuma rental, ini saya selalu tekankan setiap media tanya. Saya bilang gini, dengan boleh promosikan agent mobil itu boleh aja, tapi kan kita harus lihat dulu lingkungannya apakah mendukung atau enggak. Karena banyak sekali contoh di Canggu, di Sotka Canggu contohnya. Banyak sekali orang Bali punya usaha di sana loh. Kalau umpamanya nggak ada mobil kan nggak bisa masuk itu bolak-balik gitu motor aja. Itu orang lokal Bali asli punya tuh berapa bakal UMKM mati tuh. Ya kan, karena mobil pasti lewat jalan besar dan kebanyakan warga kita kan nggak bisa sewa toko di situ. Ya kan, menurut saya ini malahan mematikan semua UMKM yang ada di daerah pariwisata. Jadi efek player dia ya. Iya, itu kena semua itu kan. Itu jadinya bukan cuma rental motor. Jadi kita bersuara mewakili dari semua itu menurut saya. Dan memang banyak sekali bule-bule yang memang dia pengen melihat langsung sendiri. Iya. Itu melihat pemandangan di Tamani gitu. Iya, menurut saya ini adalah PR pemerintah juga ya. Kalau di negara lain, umpamanya Singapura gitu kan, atau daerah mana lah ya. Contohnya paling Singapura paling kecil, paling dekat. Ini kan MRT ada, public transportnya jelas gitu loh. Ini itunya dan ada, memadai, gitu ya. memadai. Ini sekarang kalau kita cuman mobil aja, mau isi motor aja udah macet, apalagi mobil semua ya kan. Nah, menurut saya pribadi, kalau belum bisa maksudnya mungkin diperluas untuk ke public transport ini biar lebih gini ya kan. Dan opsional itu harus ada. Jadi, tapi kan ini ada sedikit masalah, ini ada munculnya wacana ini boleh dilarang menyewa kendaraan rental ini kan. Ini kan karena munculnya masalah-masalah boleh yang banyak melanggar gitu. Kemudian boleh yang tidak bisa bawa kendaraan gitu, memaksakan diri membawa kendaraan. Terus ugal-ugalan. Ya, ugal-ugalan. Kalau dari
PRM sendiri melihat seperti ini seperti apa? Apakah selama ini PRM sendiri sudah memberlakukan syarat bagi bule atau orang lain menyewa kendaraan itu? Iya, kita punya formnya yang harus diisi lengkap ya. Kita minta yang paling utama adalah SIM internasional. SIM internasional. Kalau sudah punya berarti berhak mengendarai kan gitu. Sudah bisa bawa motor gitu ya, kan. Sudah bisa bawa motor. Logikanya kan seperti itu. Logikanya begitu, nggak mungkin saya tes lagi. Karena kan udah bisa dia karena udah tembus kan SIM-nya kan gitu. Untuk kelengkapannya seperti jas hujan, helm kayak gitu kan kita lengkapi memang sesuai undang-undang gimana kita mengendarai motor ya kan. Kalau masalah dia mabuk-mabukan ini itu kan personal sifatnya. Masa kita ada tes tidak mabuk-mabukan di Bali kan itu nggak ada. Tapi tetap kita edukasi, jangan mabuk karena melanggar hukum, jangan ugal-ugalan. Kita kan sebatas edukasi aja bisanya. Berhenti ya. Jangan melalung gitu ya. Jangan melalung. Kemarin kita sempat ditemuin Polres Badung, meetingnya di Polres Badung. Ibu siapa saya lupa namanya. Katanya disuruh isi stiker biar ingat tamunya ya kan. Itu kita akan buatkan kok siap asal umpamanya ada pihak-pihak terkait mau menggandeng kita atau kita mau berdiskusi bareng duduk. Kita mau daripada mengeluarkan wacana yang kayaknya wacananya itu keluar sepihak gitu tanpa mengajak kita gitu. Kita tidak dianggap ada apa gimana saya kurang paham juga. Mungkin ini karena munculnya bule-bule yang gampang membawa kendaraan itu, menyewa kendaraan itu karena mereka menyewanya dari ini rental-rental yang ilegal itu. Bule-bule itu ya. Nah, jadi gini, yang kita bisa pastikan kalau dari PRM Bali sudah sesuai prosedur. Di luar itu kita kan nggak tahu ini, tapi setelah penyelidikan memang banyak bule-bule yang punya usaha rental motor. Nah, yang paling banyak kan 2 negara tadi saya bilang karena memang lagi mengungsi ke sini. Nah, itu yang membuat mungkin merasa dia ke pantai aja nggak perlu pakai helm ya kan. Apalagi motor sama temannya gitu ya. Wah, antar gang nih kan. Tadi yang paling penting tidak diedukasi seperti. Iya, tidak edukasi. Gimana mau ngedukasi yang benar dia orang diajak ilegal? Iya kan? Itu masalahnya. Artinya ini juga mungkin bisa menjadi masukan kepada pemerintah ya, jadi yang perlu juga diperhatikan, ditertibkan ini rental-rental ilegal ini ya. Yang merusak justru rental-rental yang resmi yang dimiliki oleh warga lokal Bali. Jangan dipukul rata lah. Jangan dipukul rata. Memang lebih baik memang diajak teman-teman PRM ini untuk duduk bersama. Betul. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa jadi, gitu. Solusinya gimana nih? Jalan tengahnya baik bareng-bareng gimana? Kalau saya memang kalau Pak Gubernur rasanya ingin menertibkan gitu. Kita ada kok data-data yang jelas, yang kita bisa berdiskusi bareng ya, maksudnya bersama untuk mengambil keputusan biar kita sama-sama untung. Maksudnya win-win solution gitu ya, sama-sama untung ya. Win-win solution. Karena sebenarnya kalau mau ditarik lagi bukan rental motor aja, banyak kok. Bahkan yang kemarin paling lucu kan ini. Dia jualan roti kayak burger hotdog gitu. Nah, motor kayak orang lokal, kayak jual pentol gitu lah. Itu udah pasti nggak punya PMA. Kalau punya modal bisa buat PMA itu kan ada kayak minimal punya duit berapa untuk buat perusahaan itu kan. Pusing Pak, udah nggak mungkin dia buat itu pentol-pentolan gitu kayak gitu-gitu. Karena jualan sayur juga. Kayak gitu. Mangku. Banyak ada mangku melukat tuh sama dia gitu. Saya pikir ini lucu-lucu sekali bule ini gitu saya pikir. Hebat ya bule jadi mangku. Iya makanya. Nah itu mungkin imigrasi punya wewenang kan gitu. Jadi memang mungkin pintu masuk Bali itu diperketat memang seharusnya ya. Iya diperketat. Jadi dicek tujuannya apa, terus sebenarnya kalau bukannya gimana ya, maksudnya sebenarnya gampang aja lihat ada kok sampai di situ dibilang kampung Rusia ada. Di Canggu itu ya. Canggu kan sudah terkenal. Iya, di Uluwatu itu sebenarnya kampung Rusia. Kalau di Canggu dibilang kan Little Moscow. Little Moscow. Orang Rusia ya banyak Moscow. Gitu. Ya tapi nggak semua orang Rusia juga loh yang kayak gitu ya. Maksudnya ada yang tertib, ada yang enggak nih sebenarnya. Oknum jadinya. Iya, di situ aja cari informasi beres. Kalau mau membereskan kan gitu. Itu gampang sebenarnya, kita aja tahu kok sebenarnya, tapi kan kita nggak punya wewenang. Jadi terkait dengan rental motor ini yang perlu ditertibkan adalah pemiliknya ya, pengusaha-pengusaha yang ilegal ini bukan disapu rata.
Iya. dilarang menyewa kendaraan PRM rental. diajak duduk bareng. Iya, Ya. betul. Gimana nih Mencari solusinya? solusi. Ya. Iya. Tuh. Iya, iya. Jadi biar nggak mati juga bisnis Iya. teman-teman rental, apalagi banyak yang lokal tadi. Iya, orang Bali banyak. Besar harapan kita biar kita diajak berdiskusi. Apa sih masalah sebenarnya gitu Ya, loh. dan mencari jalan keluarnya gitu Jalan ya. keluar, ya. Nah, terus ada dampak nggak beli setelah apa namanya rame WNA bermasalah terkait kendaraan, terkait visa, terkait ini terhadap apa namanya bisnis teman-teman di rental. Pertama kita tarik mundur dulu. Pertama tuh kan plat bodong itu yang jadi ini masalah. Dikasih atensi dari Kapolda Bali, disuruh buat razia besar-besaran. Itu aja udah 10% motor saya balik. Motor balik maksudnya? Dikembalikan oleh tamu? Dikembalikan oleh tamu. Ya mungkin takut ya gitu lah. Pokoknya balik aja 10%. Tamunya meninggalkan Indonesia gitu ya? Belum dibalikkan motornya karena dia pikir akan dicari gitu loh. Ya kan? Ketakutan aja sendiri sebenarnya. 10% udah balik. Saya pikir oke lah gitu kan. Setelah statement Gubernur Bali keluar, 50% kabur ke Thailand. Thailand. Mereka mungkin nggak takut sama rental motornya mungkin ya menurut saya. Yang dia takutkan adalah regulasinya tadi itu. bukan penyalahgunaan visanya. Mungkin ada beberapa. Kalau visa kan bukan saya punya tanggungan. Yang penting punya SIM dia kita kasih motornya gitu. Menurut saya itu. Nah, deportasi nanti. Deportasi atau apa mungkin ya. Langsung lari ke Thailand. Ada juga mungkin kayak dicari-cari nih gitu kan. Mungkin mereka berpikir kan ada ketakutan ya. Oke lah kalau ketegasan itu diperlukan oke. Cuman ada tambahan bahwa rental motor itu dilarang untuk WNA. Nah itu lebih rugi lagi kita nih. Banyak bule saya itu kan 50% udah kembali 50% yang legal pun bertanya jadinya kan. Saya nggak boleh naik motor sekarang nih gitu kan. Saya pindah negara aja, Vietnam murah. Nah kan Thailand aja saya. Ngapain saya kembali ribet kan gitu. Yang ekspatriat nih udah nggak mungkin naik mobil. Yang udah bertahun-tahun punya restoran legal di sini ya. Nah mungkin dia, mungkin seperti lokal lah. Ya seperti lokal yang ke pasar udah nawar tuh, memang nggak salah tapi memang legal dia kan gitu. Nah, mungkin dia tiap hari kecanggung naik mobil, maksudnya stres lah dia kan gitu. Pasti dia butuh motor gitu. Jadi menurut saya jangan dipukul rata gitu. Jadi sangat berdampak ya. Berdampak. Jadi larangan menyewa kendaraan ini berdampak pada pariwisata Bali secara umum ya dia. Iya, semua kena jadinya. Padahal baru bangkit dari pandemi ya. Nah, artinya dia lebih akan memilih Thailand, memilih Vietnam seperti itu ya. Kita bangkit dari pandemi, terus kita ribut-ributan sama WNA ilegal, dapat celah dikit, statement keluar. Berdarah-darah kita sebenarnya nih, gitu sebenarnya ya. Iya. Jadi diharapkan sekali biar pihak-pihak terkait bisa ngerti juga gitu. Artinya mencari solusi yang terbaik bagi kita semua. Artinya biar pengusaha rental ini bisa tetap eksis, bisa tetap berjalan, kemudian pariwisata Bali juga tetap bisa berkembang, bisa lebih bangkit lagi ya setelah pandemi. Nah seperti itu harapan kita bersama ya, Beli Mahaya dan Gong Surya. Beli Maha, ini kan lucu banget nih, kemarin ada ramai juga. Ada beberapa motor yang ditinggalkan ketika WNA-nya pulang. Itu betul seperti itu? Oh ya, itu udah sering terjadi. Ini kayak kemarin viral ditinggal di bandara gitu aja. Iya. Ini gunanya perhimpunan rental motor terbentuk ya dulu ya. Semakin banyak kita dalam perhimpunan, semakin banyak kita ngerasa punya mata dan telinga. Jadi analoginya kita tuh kalau umpamanya 10 punya karyawan dari Canggu gitu umpamanya ya, punya masalah di Ubud, walaupun 10 tetap butuh waktu 1 jam ke Ubud, ya kan? Dengan kita di Ubud kita ada juga semua anggota. Karena ada masalah di Ubud 5 menit keluar, ya kan? Ini perhimpunan ini memudahkan, ya kan? Tapi tetap sesuai aturan, tetap sesuai aturan. Jadi itu saya pikir mungkin pemerintah belum melihat PRM Bali ini, makanya ngeluarin statement itu. Jadi kalau umpamanya nanti harus ada regulasi dibuat pemerintah, kita siap kok ikutin. Biar pakai helm 1000 gitu tebalnya, kita ikutin kalau itu memang harus sesuai aturan. Tapi ajalah kita berdiskusi, jangan di sepihak. Tapi itu betul itu, ada motor tinggalin itu. Iya benar, benar. Jadi kadang lucunya tuh kalau umpamanya tabrakan nih bulenya. Kalau zaman dulu ya takut dia sama kita, langsung dia pulang ke airport, ditinggal lah motornya di airport. Tapi karena itu udah saya bilang karena kita di PRM Bali ini banyak ada orang gitu kan. Jadi gampang mantau ya. Gampang mantau. Motor siapa nih gitu langsung lah tabrakan. Contoh nih malam-malam saya pernah pulang lihat ada bule tabrakan, saya lihat
ini anggota punya bukan? Anggota punya saya telepon. Jadi nggak sampai ditinggal-tinggal gitu lagi. Dan di Thailand nih contohnya ya, kalau kita sewa motor itu undang-undangnya memperbolehkan menyita paspor. Kita nggak. Oh, kita nggak ya. Kita ngakalin dengan deposit. Jadi udah kita minimalisir banget karena depositnya sudah masuk. Kalau dia mau kabur pun depositnya sudah di sini. Nggak ada masalah. Depositnya berapa kira-kira? Kita 500.000 sampai 1 juta tergantung motor. Kalau yang Matic 110 sampai 125 itu 500.000. Di atas 125 cc 1 juta. Boleh tahu Anda sewa motornya berapa per hari ya? Tergantung ya. Contoh NMAX ini, NMAX tuh per bulannya bisa 3,5 juta. Oh, 3,5 per bulan. Kalau per harinya? Kan dari 50 ya kalau salah ya? Apanya? 50.000 soal motornya. Benar itu 50.000 atau 150 atau 250? Tergantung kalau umpamanya ini tahun baru saya bilangnya 3,5 juta tuh tahun baru, umpamanya 2023. Nanti per harinya bisa 200.000. Nah kalau umpamanya udah agak lama bisa turun 150. Tapi dari kita nggak ada 50.000. Nggak ada ya. Berarti apa namanya? Bisa dikatakan PRM ini adalah komunitas yang benar-benar saling melindungi juga. Iya, itulah gunanya. Motor ini motor siapa nih? Motor anggota, kontak. Nih motor lu di sini nih, gimana kira-kira? Iya. Jadi kita memudahkan bersinergi sesama orang Bali juga dan pengusaha-pengusaha juga ya. Berarti kan dengan gabung dengan PRM itu banyak banget keuntungannya. Banyak manfaatnya, ya banyak manfaatnya. Jadi kalau umpamanya junior nih baru punya 1-2 motor, kita sudah duduk sama senior langsung. Berarti itu memangkas memangkas kejatuhan loh. Karena kan kita baru mulai tuh jatuh bangun. Ya, masih perlu subsidi misalnya. Ya, sekarang dengan adanya perhimpunan tuh kita udah ada edukasi form yang benar, bagaimana cara menghandle tamu. Contoh nih di rental saya ada yang sewa motor namanya si A. Bermasalah si A nih. Ya kan? Nanti ke tempat si B, nanti kalau dia bermasalah kita lempar ke grup. Si A bermasalah, nanti ke tempat bapak kan nggak kena lagi kan gitu kan. Udah di istilah blacklist ya. Iya, blacklist lah modelnya, kita punya blacklist itu. Nah, kita juga bersama-sama menjaga harga. Iya, itu kan yang perlu itu. Perlu karena bersaing saling jatuhin buat apa? Karena dulu banyak gini, kenapa kita membuat harga? Banyak sekali calo-calo rental motor WNA. WNA calonya kerja sama kita gitu. Kemarin dapat 1 juta di sini, kamu kok jual 2 juta, saya ambil situ aja gitu. Logikanya kalau emang dapat situ 1 juta, kenapa nggak di situ aja ambil gitu. Tipu daya seperti itu dulu banyak terpengaruh. Si A jualan 1 juta ya gitu kan gitu. Malah hoax itu ya. Ya, padahal dia buat calo biasa aja. lah ya kan. Ya kita 950 lah, dapat lebih murah lagi, besok lagi deh gitu terus gitu sampai merusak harga. Biar nggak kita saling kira dia yang jatuhin, setelah kita bersatu baru kita tahu, diakalin sama dia gitu. Iya. Kita buat harga, jadi calo pun kalau mau kerja sama kita dia harganya tinggi, naikin harga untuk dapat komisinya gitu ya. Jadi kita nggak diakal-akalin lagi. Dulu banyak, tapi sekarang udah nggak, karena PRM bentuk harga. Dan PRM Bali ini kan yang dalam perhimpunan, yang di luar perhimpunan kan banyak. Kita dijadikan dasar aturan mereka walaupun mereka belum bergabung. Ya itu bagus juga, dari walaupun belum bergabung kita bagus. Itu yang kita mau gitu, biar kita dan sama. Tentu lebih bagus lagi kalau mereka ikut mau bergabung ya. Maupun yang senior ini yang sudah lawas-lawas ya. Jadi dapat benefitnya. Banyak benefitnya ya, banyak benefitnya. Nah, tentu juga ketika ada masalah seperti sekarang ini kan yang banyak masalah bule viral atau banyak masalah dengan rental, kita bisa bersuara sama-sama kan gitu ya. Bersuara sama-sama. Jadi satu suara gitu kita sampaikan. Ya mungkin kalau sebelumnya orang belum terlalu kenal, belum tahu ada PRM kan. Sekarang setelah ada masalah ini, PRM mulai kelihatan, mulai muncul. Ya ke depan kita harapkan bahwa setiap ada masalah mungkin atau bisa diajak diskusi oleh pemerintah, oleh pihak terkait ketika ada masalah, PRM ini selalu bisa eksis kan. Kita sangat membuka kalau umpamanya salah satu contoh ya imigrasi, kepolisian, intel atau apapun. Itu kalau ingin kita bantu gitu ya, atau minta bantuan kita, itu bisa, karena pernah kejadian seperti ini. Dulu kan ada kasus scam itu. Ya kalau kita nggak pernah memikirkan hal ini kalau kita berguna untuk itu. Dulu pernah ada intel datang ke sekretariat karena ingin menangkap
bule scam itu dulu kan ada satu negara Ya, itu, banyak, ya. Satu negara itu saya malas sebut. Dia untuk mencari data itu, dia minta data ke kita. Coba tolong tanyakan anggota, apakah dari 15.000 motor itu ada nggak ini? Kita kan pegang data semua per rental kan. Apakah ada yang sewa atas nama ini? Gitu. Memudahkan ya. Kan itu membantu. Kita kasih datanya, ini datanya ini ternyata di sini gitu kan. Sama kita kan yang apa namanya yang rental kan nggak curiga. Oh kita mau minta pembayaran di mana mau servis motor kan gitu kan. Gitu aja kita chat WNA itu. Oh di sini ya, tinggal kasih aja lokasinya kan gitu. Ya kita bisa membantu. Apapun yang kita bisa bantu oleh ke pemerintah kita bantu kok gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya fungsi dari PRM ini luar biasa ya, asal diajak bareng. Jadi tidak hanya semata-mata untuk bisnis ya. Ini banyak hal ya. Ternyata banyak sampai membantu kriminalitas. Iya, itu kita pun tidak pernah pikirkan awalnya. Oh iya data kita punya ya gitu ya. Jadi gitu sebenarnya. Banyak fungsinya. Mungkin Blimaha harapan terhadap ke depan seperti apa? Artinya setelah terjadi kasus-kasus yang kemarin yang sempat rame itu, ke depan harapannya PRM sendiri seperti apa? Harapan saya harapan kita dari PRM Bali, saya berharap kalau ada rental-rental yang belum mengerti regulasi menyewakan motor, bisa gabung dengan PRM Bali atau follow fanpage-nya untuk edukasi-edukasi. Terus untuk ke pemerintah ya, saya dan teman-teman jelas menolak tegas statement Gubernur Bali tentang akannya ada perda melarang WNA membuat menyewakan motor gitu. Dan semoga pihak imigrasi juga bisa mengurus ini dengan cepat agar tidak berlarut-larut karena bukan internal di Bali Indonesia aja skalanya ini. Nah, internasional juga ada pembahasan gitu. Jadi agar tidak citra Bali itu jelek gitu dalam jangka panjang gitu. Agar secepat diselesaikan gitu. Nah, gitu mungkin ada solusi atau masukan ini terkait apa kan PRM menolak bahwa adanya larangan WNA menyewa kendaraan. Ada solusi atau yang ingin disampaikan? Solusi untuk supaya tidak sampai dilakukan keluar peraturan melarang menyewa kendaraan itu. Solusinya ya itu tadi saya bilang kalau umpamanya memang harus ada regulasi jelas dari pemerintah, kita siap jadi kuratornya, gandeng kita jadi kuratornya, kita kayak pilih gitu loh, maksudnya udah lengkap belum ini gitu kan. Jadi kalau memang udah tembus legalitasnya dan lain-lain, kita perbolehkan. Nanti kan gampang disalahkan gitu loh, yang mananya, biar tidak ada ilegal atau rental kecil salah arah gitu kan. Jadi menurut saya solusinya kalau memang pemerintah kurang pengawasan di rental, PRM siap gitu. Berarti solusinya PRM diajak duduk bareng. Jadi tahap pertama sekarang sebelum aturan itu dikeluarkan dibuat. PRM diajak duduk bareng untuk mencari solusi dan mendiskusikan hal ini bagaimana caranya mencari win-win solution seperti itu aja yang penting biar nggak ada rugi kan gitu. Wah, Tribuners, obrolan semakin hangat, tapi tentu ada waktu juga yang harus dipisahkan kita ya. Dan terima kasih banget Blimaha sudah hadir ke Tribun Bali mengedukasi teman-teman, dan juga semoga bisnis rental di Bali juga berjalan dengan baik dan tidak ada lagi bule-bule yang nakal tanda kutip ya. Dan PRM semakin besar, semakin banyak teman-teman yang bergabung. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.